Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Ya, kalau yang kemarin itu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ya anak-anak. Nah, kali ini adalah pecahan campuran. Mengingatkan lagi, pecahan campuran konsepnya yaitu memiliki atau terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, jadi dalam pecahan campuran ini ada dua unsurnya, yaitu bilangan bulat dan pecahan biasa. Cara membacanya yaitu 3/4/7. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran itu ada dua cara. Cara yang pertama itu mengubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Dan di sini ada contoh 2/3/5 dan 3/5/6. Ayo perhatikan contoh ya. Yang pertama 2/3/5. Caranya yaitu kita kalikan dulu penyebut ke bilangan bulat. Kemudian baru kita jumlahkan. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. 5 dikali 2 ditambah 3. 5 kali 2 10 ditambah 3 13. Penyebutnya tetap 5 ya, nggak berubah ya penyebutnya. Yang berubah hanya pembilangnya. Nah, kemudian di sini ada contoh berikutnya 3/5/6. Caranya sama, dikalikan dulu kemudian ditambahkan. 6 kali 3 ditambah 5. 6 kali 3 18 ditambah 5 23. Penyebutnya tetap 6. Paham ya? Jadi caranya itu kita kalikan dulu penyebut ke bilangan bulat, kemudian kita jumlahkan ke pembilangnya. Paham ya? Nah, oke. Kita masih di cara pertama, yaitu penjumlahan dulu ya. Penjumlahan pecahan campuran dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Nih penjumlahannya. Contoh 2/3/5 ditambah 3/5/6. Oke, caranya seperti yang tadi, dikalikan dulu 5 kali 2, kemudian ditambah 3. 5 kali 2 10 ditambah 3 13/5. Penyebutnya masih seperti yang awal ya. Kemudian pecahan satu lagi, 6 dikali 3 18 ditambah 5 23/6 ya, masih sama ya. Nah, sampai sini kan pecahannya udah menjadi pecahan biasa, tetapi belum bisa langsung dijumlahkan. Kenapa? Karena di sini penyebutnya masih berbeda. Yang satu 5, yang satu 6. Maka seperti yang Umi bilang di minggu lalu, harus kita cari dulu KPK-nya. KPK dari penyebutnya ya. Nah, di sini KPK dari 5 dan 6 adalah 30 ya. Masih ingat kan? Udah tahu kan cara mencari KPK? Yaitu dicari dulu kelipatannya. Kelipatan dari 5. Tambah-tambah 5 atau kali-kali 5. Kemudian tambah-tambah 6 kali-kali 6. Nah, kalau dapat angka yang sama,
maka itulah dia KPK-nya. Tapi KPK-nya angka sama yang terkecil ya. Jadi kalau udah dapet pertama kali yang sama, itu langsung diambil KPK-nya 30. Nah, kemudian barulah dibagikan ke penyebut yang awal. 30 bagi 5 berapa? 6. 6 dikali 13. 6 dikali 13 hasilnya 78. Berikutnya, iya, sebelahnya 30 dibagi 6 berapa? Ayo, 5. Kemudian 5 kita kalikan ya dengan 23. Hasilnya 115. Nah, di sini penyebutnya udah sama nih, sama-sama 30. Maka pembilangnya udah bisa kita jumlahkan. Pembilangnya 78 ditambah 115. Maka hasilnya adalah jeng 193 per 30. Nah, di sini pecahan biasa ya. Hasilnya nanti harus menjadi pecahan campuran lagi. Jadi kita balikkan lagi dia ke pecahan campuran. Caranya gimana, Mi? Caranya dibagikan ke bawah. 193 dibagi 30. Hasilnya 6. 6 dikali 3 sama dengan 180. Kemudian kita kurangkan. 193 dikurang 180 hasilnya 13. Nah, di sini kita udah dapat hasil, kemudian ada sisa. Penulisannya gimana, Mi? Masih ingat nggak anak Umi nih? Nah, jadi di sini hasilnya sebagai bilangan bulat yang di depan. Kemudian penyebutnya tetap 30 dan sisanya sebagai bilangan atau pembilang. Maaf ya. Jadi hasilnya itu sebagai bilangan bulat, sisanya sebagai pembilang, penyebutnya tetap 30. Oke, paham ya, Naomi? Kalau ada yang nggak jelas nanti boleh langsung tanya ke Umi. Ya, insya Allah Umi bantu jawab. Nah, masih di cara yang pertama, tetapi ini pengurangan ya. Pengurangan pecahan campuran dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, di sini ada contoh nih. 21/4 dikurang 11/5. Wah, kira-kira berapa ya hasilnya? Nah, coba kita kerjakan. Iya, untuk penjumlahan dan pengurangan caranya sama ya, Nak ya. Hanya saja nanti di sini yang bedanya, kalau penjumlahan ditambah, kalau pengurangan dikurang. Itu aja bedanya ya. Selebihnya hampir sama. Jadi anak Umi jangan bingung-bingung lagi. Nah, di sini sama ya, kita kalikan dulu. 4 kali 2 8 tambah 1 9/4. Penyebutnya masih sama. Kemudian satunya lagi, 5 kali 1 5 ditambah 1 sama dengan 6/5 nih. Penyebutnya masih seperti yang awal. Nah, di sini anak Umi belum bisa langsung dikurang ya, karena penyebutnya berbeda. Masih 4 dan 5. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Tuh, maka baru bisa kita bagi dan kali. 20 bagi 4 sama dengan
5. Kemudian dikali 9. Berapa? Ayo, 20 bagi 4, 5. Dikali 9, 45. Yuk, kali-kalinya jangan lupa ya nak ya. Kali baginya. Kalau yang belum hafal, ayo dihafal. Yang lupa-lupa, dilancarin lagi. Kemudian, satu lagi ya. 20 bagi 5 berapa? 4. Kemudian dikali 6. 4 kali 6 24 ya. 20 bagi 5 4. 4 dikali 6 24. Nah, di sini penyebutnya ternyata udah sama-sama 20. Maka langsung kita kurangkan pembilangnya. 45 dikurang 24 sama dengan 21 per 20. Nah, ini masih pecahan biasa nih. Kalau jawabannya kan harus kita kembalikan ke pecahan campuran lagi. Caranya sama kayak yang tadi. Kita bagi dia ke bawah 21 dibagi 20. Hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 20 sama dengan 20. Terus dikurangkan 21 kurang 20 sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya 1, sisanya 1. Pembaginya 20. Maka penulisannya 1 per 20. Nah, berikutnya cara yang kedua nih. Penjumlahan pecahan campuran dengan memisahkan bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh 1 per 2 ditambah 3 2 per 4. Nah, gimana caranya? Yuk langsung aja lihat Umi. Nah, di sini Umi tulis ulang ya. 1 per 2 ditambah 3 2 per 4. Tadi kan katanya dengan cara memisahkan bilangan bulat. Nah, pada pecahan campuran ada bilangan bulatnya, yaitu di sini ada 1, kemudian di sini ada 3. Maka kita pisahkan dulu seperti ini. Nah, di sini 1 ditambah 3, bilangan bulatnya kita pisahkan. Kemudian baru pecahan biasanya, yaitu 1 per 2 ditambah 2 per 4. Jadi 1 tambah 3 ini bilangan bulatnya ya, yang ini ya. Kemudian 1 per 2 tambah 2 per 4 itu yang pecahan biasanya. Kita pisahkan. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian, nah di sini kan nggak bisa langsung kita tambahkan yang ini. Maka kita cari dulu KPK-nya biar penyebutnya sama. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Di sini bisa kita tulis penyebutnya 4. Nah, seperti yang tadi. 4 kita bagi dengan 2. Hasilnya 2 dikali 1. Hasilnya 2. Jadi 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2 di sini. Kemudian yang satu lagi 4 bagi 4 sama dengan 1, kemudian dikali 2. Jadi 4 bagi 4, 1 dikali 2 berapa? 2. Nah, jadi di sini penyebutnya udah sama nih. Maka bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya. Nah, 4 tadi tetap ya di sini 4. Kemudian 2 tambah 2, 4. Dan penyebutnya tetap 4. Jadi 1 per 2 ditambah 3 2 per 4. Hasilnya 4 per
maaf, hasilnya 4 per 4 ya. Oke, berikutnya cara kedua tentang pengurangan pecahan campuran dengan memisahkan bilangan bulat. Di sini soalnya 21 per 2 dikurang 1 2 per 5. Ya, mau tulis ulang ya di sini. Seperti yang tadi juga, kita pisahkan bilangan bulatnya. 2 dikurang 1 dan pecahan biasanya kita pisahkan juga 1 per 2 dikurang 2 per 5. Nah, di sini kok ada tanda tambah nih? Iya, karena di sini adalah pemisah antara bilangan bulat dengan pecahan biasa, jadi menggunakan tanda tambah ya, tapi operasi hitungnya tetap pengurangan di sini nih. Jadi jangan bingung ya kenapa ada tambah. Ini adalah pemisah bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, di sini balik lagi kita lihat penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 5, maka kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 2 dan 5 adalah 10 ya. Yang ini tadi 2 kurang 1 sama dengan 1, dan penyebutnya udah dapet ya, KPK-nya sama dengan 10, maka bisa langsung kita bagi kali. 10 dibagi 2 kemudian dikali 1. Ayo berapa? Sama-sama kita hitung yuk. 10 dibagi 2 5 dikurang 1. Maaf, 10 dibagi 2 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian satu lagi, 10 dibagi 5 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi udah bisa nih kita kurangkan. Yang satu tadi tetap ya, 1 di sini, kemudian 5 kurang 4 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 per 10. Oke, jelas ya Naomi ya, dari mana? Jawabannya 1 per 10 dengan memisahkan bilangan bulat. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Seperti apa tuh? Coba kita lihat. Penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli. Penjumlahan dulu ya. Sini contoh. 1 ditambah 3 2 per 4. Nih dia, ini bilangan asli dan ini pecahan campurannya. Bagaimana caranya? Iya, langsung aja kita jumlahkan bilangan bulatnya. 1 ditambah 3, kemudian pecahan biasanya kita pisahkan di sini. Maka hasilnya 1 ditambah 3 tadi 4, kemudian pecahan biasanya tinggal kita tulis aja di sini. Gampang kan? Karena di sini kan bilangan asli, nggak ada pecahannya. Jadi langsung aja kita jumlahkan bilangan bulatnya, kemudian kita tambahkan pecahan biasanya di belakang. Maka 1 ditambah 3 2 per 4, hasilnya adalah 4 2 per 4. Kalau mau kita sederhanakan juga bisa ya, pembilang sama penyebutnya, nanti di hasilnya 4 1 per 2 ya. Tapi kalau seperti ini juga udah benar, cuman kalau lebih bagus kita sederhanakan lagi angkanya menjadi 4 1 per 2. Oke, lanjut.
pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nih, 5, 3, 2/4. Kira-kira sama nggak ya caranya? Nah, di sini agak berbeda nih. Kita harus mengubah bilangan asli yang ini 5, menjadi pecahan campuran. Nah, jadi nggak bisa langsung dikurangkan ya. Harus kita ubah dulu bilangan aslinya ke dalam bentuk pecahan campuran. Mana dia? Nih. 5 sama dengan 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kenapa harus tambah 1, Mi? Karena 1 nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, pecahan berapa? Artinya pembilang dan penyebut angkanya sama, akan menghasilkan nilai 1. Nah, angka yang sama itu siapa? Kita lihat di sini. Penyebutnya berapa di sini? 4. Maka di sini kita ubah dia menjadi 4/4. Ya kan? Tadi kan katanya angka pembilang sama penyebutnya harus sama, clue-nya. Dan kemudian kita lihat lagi di sini. Penyebutnya itu siapa? 4. Maka kita ubah aja dia jadi 4/4. 4 bagi 4 kan sama dengan 1. Jadi sama ya, senilai ya. Maka 5 tadi sama dengan 4 tambah 4/4, atau penulisannya 4/4. Oke, jadi 5-nya ini udah berubah dia menjadi pecahan campuran, yaitu 4/4. Langsung aja ya kita kurangkan. Tuh dia. Jadi 4/4 dikurang 3, 2/4. Nah, di sini kita pisahkan dia bilangan bulatnya. 4 dikurang 3 ditambah pecahan biasanya ini tadi berapa? 4/4 dikurang 2/4. Ingat ya, tanda tambah di sini adalah pemisah antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Oke, selanjutnya sini 4 kurang 3 sama dengan 1. Kemudian di sini kan penyebutnya udah sama, maka langsung aja kita kurangkan. Nggak bisa ya. 4 kurang 2 sama dengan 2. Penyebutnya tetap 4. Maka hasilnya 1, 2/4. Oke. Paham Anak Umi sampai sini? Di sini poin yang paling penting Anak Umi harus bisa mengubah bilangan aslinya ke bentuk pecahan campuran seperti ini. Nah, caranya ingat aja, angka atas bawahnya ini harus sama. Udah, kemudian lihat kawan pengurangannya ini siapa penyebutnya. Kalau di sini 4, langsung aja kita buat di sini 4/4. Kalau di sini 5 misalnya, maka kita buat aja langsung di sini 5/5. Paham ya Anak Umi ya? Nah, kalau udah diubah ke pecahan campuran, nah langsung aja caranya kayak biasa. Pisahkan bilangan bulatnya dengan pecahan biasa. Oke ya. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan. Nah, kalau tadi kan cuma 2 pecahannya. Misalnya 1/2 ditambah 2 1/2. Nah, kalau ini ada tambahannya satu lagi. Yuk kita lihat contoh. Nah, di sini contoh 2 1/2 dikurang 1 2/5 ditambah setengah. Nah, jadi di sini ada 2 pecahan campuran, kemudian ada 1 pecahan biasa dengan operasi hitung yang berbeda, pengurangan dan penjumlahan. Gimana caranya, Mi?
kita lihat caranya. Nah, di sini kita pakai pemisahan bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulatnya ada 2. Yang ini 1 dan yang ini tidak ada. Maka boleh kita tulis kosong aja ya. Jadi 2 kurang 1 ditambah 0. Kemudian tambah ini, ingat ya, pemisah, hanya sebagai tanda pemisah. Kemudian di sini setengah, yang ini dikurang 2/5 ditambah 1/2. Nah, di sini ya, ingat ya, penyebutnya masih beda, masih enggak sama. Maka harus disamakan penyebut dengan cara mencari KPK. KPK dari 2 dan 5, karena di sini angkanya cuma ada 2 ya. Yang 2 lagi sama, yang 1 beda. Jadi di sini hanya ada 2 dan 5 ya. KPK-nya adalah 10. Jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Maka 10 bisa langsung kita selesaikan dengan cara yang sebelumnya ya. Hanya saja di sini ada operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Oke, di sini 2 kurang 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. 2 kurang 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian di sini 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. 10 bagi 5, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 10 bagi 2, 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, kemudian udah bisa nih kita kurang dan jumlahkan. Ingat ya, operasi hitungnya ada pengurangan, ada penjumlahan. Maka di sini dapat kita tulis 1 ditambah 6/10. Dari mana Mi 6/10? Dari sini. 5 dikurang 4, 1 ditambah 5, 6. Penyebutnya 10 ya. Maka dapat ditulis 1, 6/10. Hasilnya jadinya 1, 6/10. Oke. Paham ya? Jadi di sini dipisahkan dulu bilangan bulatnya, kemudian dijumlahkan pecahan biasanya. Jangan lupa disamakan dulu penyebutnya seperti ini ya. Samakan penyebutnya. Kalau udah sama, baru bisa kita kurang dan tambahkan. Oke, selanjutnya menyelesaikan masalah sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Jadi pecahan ini juga ada di sekitar kita. Nah, misalnya apa nih? Contoh di sini, ibu berbelanja ke pasar ya kan, ternyata membeli buah jeruk dan buah apel. Nih dia, buah jeruknya dan buah apel. Buah jeruknya beratnya 1/4 kilogram atau 1/4 kilogram, dan apelnya dibeli ibu sebanyak 1/3 kilogram. Nah, berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Nah, kalau di sini katanya seluruh, nah berarti semuanya, semua belanjaan ibu itu beratnya berapa kilogramnya. Nah, berarti di sini kata seluruh itu adalah penjumlahan. Maka
Kalimat matematikanya seperti ini. 1/4 ditambah 2/1/3. Tuh, ulangi ya penyelesaiannya. Nah, di sini Umi pakai cara yang kedua tadi. Dipisahkan dulu bilangan bulatnya. Yaitu di sini 1, di sini 2, maka 1 tambah 2. Kemudian ini pecahan biasanya. 1/4 tambah 1/3. Di sini masih berbeda ya, jadi Umi samakan dulu penyebutnya. Tuh, di sini 1 tambah 2, 3. Kemudian di sini penyebutnya Umi cari KPK-nya. Hasilnya 12. 12 bagi 4, 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian ini 12 bagi 3, 4 kali 1 sama dengan 4. Kalau udah sama penyebutnya, maka baru bisa kita jumlahkan. 3 tetap ya, di sini turunkan aja. Kemudian pembilangnya kita jumlah. 3 tambah 4 sama dengan 7/12. Maka dapat ditulis 37/12. Jadi, secara keseluruhan belanjaan ibu beratnya 37/12 kg. Maaf ya, ini lupa Umi tuliskan, tapi nanti di penyelesaian paling akhir buat aja. Jadi, berat keseluruhan belanjaan ibu adalah 37/12 kilogram. Nah, mungkin sampai sini dulu materi kita. Kita lanjutkan minggu depan tentang perkalian dan pembagian, insya Allah ya. Nah, buat Umi, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh langsung tanya ke Umi. Insya Allah nanti Umi jawab. Kemudian kalau yang mau dikoreksi boleh langsung dikirim fotonya. Nanti kalau misalnya ada yang salah, bisa langsung Umi kasih tahu, kemudian bisa diperbaiki kembali ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Buat anak Umi tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kebersihan, jaga wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.